gelap, ya seperti hitam ya. Tapi teman-teman melihat yang ke nangis, merasa nika masih menggambal, terdengar masih halunan gamelan. Nah itu dah yang janggal bagi saya tuh. Dia melihat dagang oke-okean nika, sepedanya ada gini seperti pedal tuh, muter. Tapi tidak ada yang mendarahi ya. Om Swastiastu, Semron Biar Tujuh dimanapun Anda berada. Kembali kita yang berkejur menemani Semron dalam obrolan Bali ini Skala. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih ditemani Bro Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat, semangat. Tetap semangat ya untuk KJR 7. Dan karena yang banyak yang komen nih dan minta untuk sekali lagi mendatangkan Gung Arik, dan kita kembali nih dengan ceritanya Gung Arik yang lain nih. Nah, katanya Gung Arik pernah pada saat menggambar nih, kemudian diganggu. Nah, kita sapa dulu Gung Arik nih. Om Swastiastu, Gung. Swastiastu. Kembali nih jumpa dalam obrolan dari Skala Semron KJR 7. Enak Gung, sehat? Sehat. Sehat. Kita langsung lihat dua poin pada cerita nih Gung. Yang penasaran nih soalnya katanya waktu Niko Gung pernah menggambar. Kemudian larut tidak bisa ingat apa-apa sampai lupa. Karena yang menggambar di Banjar itu pas ada tarian sakral di Banjar itu. Kalau banyak tarian nanti itu? Telek nih telek jauh. Lagi legong sebelumnya kan nih. Nah, kemudian pas latihan nabuh karena yang mungkin ngelangan anyut terbawa suasana. Tiang tiba-tiba pas dinabuh itu tiang penglihatan tiang itu seperti blank. Jadi pulangnya juga ada katanya lihat dagang mainan. Nah, seperti apakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Baik, Semron KJR 7. Kembali kita menyapa Gung Arik dulu. Gung, gimana sebenarnya ceritanya? Penasaran yang ada dagang mainan. Kalau mungkin kalau di istilahnya di tempat yang dagang oke. Ya, seperti itu. Di tempat yang dagang onge-ongean. Mungkin mirip. Ya. Gimana ceritanya, Gung? Ceritanya tiang bahas dari Banjar mungkin. Dari latihan megambal. Mas megambal nika tiang situasi keadaan latihan nika Sungkara sehat sekali mungkin. Maaf dulu Gung, ceritanya Gung itu posisinya di mana? Di Gangsel. Di Gangsel. Pas di Gangsel nika, pas latihan, pas enten tarian sakral di Banjar yang tarian sakral nika, tiang perhatikan terbawa suasana mungkin tiang kan, tiba-tiba penglihatan tiang itu blank, kabur. Tiba-tiba petang dia gelap ya seperti hitam ya. Tapi teman-teman melihat yang ke nangis, mengeruskan air mata ya itu. Tiba-tiba nangis. Saat itu berhenti gambarannya. Masih saya merasa nika masih menggambar, terdengar masih halunan gamelan. Masih tiba-tiba langsung itulah ada sebelah tiang ke. Seperti dia melihat yang menangis. Ya, kenapa nih Gung Arik? Gitu teman yang di sebelah kan masih yang dengar kan. Tapi itu ada yang tiangnya sudah hitam seperti hitam dan panggul tiang kari ini kan berjalan, masih jalan panggul tiang. Tapi masih nabuh. Tiba-tiba teman-teman yang lain tiba-tiba menaruh panggulnya diam. Terus dia dikasih tahu teman yang lain. Itu. Tuh tiba-tiba diangkat ya kan, mau dibawa ke penyarian di Pura Banjar. Kan lokasi latihan itu di panggung, ada undang tangga nih turun, diangkat yang pas yang diangkat nih dia udah terkontrol
terkontrol. Diapakan tiang itu nggak tahu, tidak merasakan. Tiba-tiba tiang dibilang nangis saja, tapi tidak mengeluarkan suara, cuma air mata aja yang netes. Pas di panggung itu kan tinggi kan di tempat latihan penarinya di bawah. Pas digotong ke pura, pas yang keteban kan tidak sengaja temannya dar sekali ya menjatuh keramik nih kan sekali keteban nih kan dari tiang kan diangkat sekali tiang rasakan itu seperti kesemutan yang di gini ke kaki ke yang di kalau kesemutan biasa kan tahu kita kan itu tiang rasakan pas dan langsung sadar dia seperti gitu dia rasakan ceng gitu dia langsung ingat terus tiang tanya teman-teman yang memegang dia nah ada kan kenapa saya kan gitu ya kan nggak tahu gimana situasi sebelumnya yang bertanya lagi ini gini ya dibilang lah ini gini marah udah ngeleng di gitu tahu ya kenapa nangis nggak tahu di situasi sebelumnya kan mungkin suasana latihan waktu itu udah kacau udah berhenti nanti kelanjutannya lagi setelah itu ke situasi mangku ada di sana, situasi mangku ada di sana, tapi tidak dibilang sengket ya mungkin terjadi pada nanti kan dijelaskan nanti tiang tentuning napi nikel apa sebabnya mungkinan tiang padahal situasi saya waktu itu sehat-sehat biasa ya. Kemudian pulang. Habis latihan ini kan dilanjutkan lagi latihan habis lanjutkan selesai jam latihan langsung pulang. Kejadiannya itu aneh. Sebelum pulang itu yang merasa rumah saya sama Banjar itu dekat. Tiang pulang nih pulang kakak tiang ikut menggambar waktu itu sama adik. Udah duluan ke rumah masuk kamar. Tiang tiba-tiba ngambil motor keluar lagi entah kemana nggak tahu di luar kesadaran ya mungkin tiang sadar nggak ngambil motor tapi nggak ada tujuan kemana gitu padahal kan udah dekat udah pulang udah istirahat sebenarnya ikut tiang tiba-tiba ngambil motor keluar tapi nggak ada arah tujuan tiang lewat ke suatu jalan di dekat rumah tiang tapi di barat gini jadinya barat di bagian barat ya. Bagian barat yang melewati jalan kecil ya, jalan kecil. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Tiang tiba-tiba melihat itu dah yang janggal bagi saya tuh. Tiang melihat dagang oke-okean itu tadi ya yang tadi dibilang tiang melihat dari belakang biasa seperti ada mainan banyak digantung-gantung sama seperti kendaraannya itu sepeda gayung tapi tiang berpikir kok jam segini ada dagang gini gitu. Saya seperti saya bilang tadi lebih keras penasaran daripada takutnya. Tiang buntuti nih kan, dia buntuti tiba-tiba tiang lewati dia, tiang tengok disalip nggak ada orangnya nggak ada. Yang naik itu sepedanya nggak ada, tapi orangnya nggak ada. Sepedanya ada, gini seperti pedal tuh, muter. Tapi nggak ada yang mengendarai ya. Itu yang bagi janggal bagi saya. Terus
Terus di jalannya itu bukan cepat seperti biasa, pelan sekali, tapi seimbang. Padahal gininya banyak, gini mainannya banyak. Nggak ada yang naik. Nggak ada yang ngendarai, ada yang ini Jalan sendiri. Iya sendiri nih ke. Terus gimana? Tiba-tiba saya punya inisiatif. Ada yang perjalanannya menjak Pasinu di ini jalan lantang. Perjalanannya kan panjang nih kan. Perkiraan Menuju ke masih- barat. pasti dia masih- Rasa penasaran saya masih juga. Saya cari lagi kakak saya sama adik saya pas di rumah. Oh, diajak Diajak ke sana lagi bonceng 3 satu motor. Satu motor untuk melihat itu. untuk melihat itu. Tak sudah di rumah. Tak gini dia kan belum tidur ya, masih habis nonton TV, masih habis latihan aja di Banjar. Habis ikat yang ajak ke sana bonceng, ngalih main nyingak kini di jalan kok, itu dia di jodoh kan rasa penasaran dia ada juga. Akhirnya disuruh cepet-cepet. Ya tuh cepat dengan masih hilang. Ikut aja. Ya ikut aja. Mau dia kan naik bertiga, ya tiang yang mendarai juga. Ya bertiga, tiang lewati jalan itu yang tadi. Cari lagi. Masih ada kelihatan dari kejauhan. Oh, masih. Kelihatan dari kejauhan. Oh tuh jingak aja nih lah gitu. Coba lihat sekarang ada yang naikin apa enggak, apa saya yang salah melihatnya gitu. Iya, betul. Tiang lurus, coba ini jingaknya lewati, coba jingak ini ada apa sih kak? Wih aja gitu kan, terkejut kakak sama adik saya. Dia yang merasa takut karena saya mengendarai, adik di tengah, kakak di belakang. Saya dituntut untuk ngebut, gale gitu ya. Gale saya nggak tahu gitu. Dia terpaksa ngebut habis itu, tiang sembahyang di rumah, tiang bercerita, cuci kaki di gini kan basuh, tiang cerita di kamar, apa ya cingak tuh nih, satu kamar yang bertiga jadinya, beda kamar orang bertiga jadinya ngumpul tidur gitu. Ini kejadiannya 2012-an itu. 2012. Ya. Oke, cukup lama nggih. Ya. Jadi sedikit ceritanya. Ya. Akhirnya gue pulang biasa. Pulang biasa, tapi saya penasaran masih apa ya cingak marah tuh, aduh bisa gitu gitu. Oke, langsung aja bro. Kira-kira apa ya ceritanya kok bisa blank atau sampai tidak Ya dari banyak. warna hitam sampai kemudian lihat dagang mainan Sampai gitu. pulang itu. Tapi gitu. Pulang ya. Pulang itu. Serem sekali bingung nih. Pulang itu Riko pun padahal rumah udah sampai di rumah tiba-tiba Iya. bisa ngambil kendaraan lagi entah kemana nggak tahu. Iya. Tiba-tiba melihat situasi itu. Ya. Bisa dikupas sedikit. Ya kita kupas saja kan saat Beligung latihan gamel ya, pas gamel kemudian saat itu ada latihan tari sakral ya, lagi di tempatnya di Banjar ya, kan seperti kita sudah bahas waktu lalu ya, di Banjar kan karena tempat ramai dan kemudian sepi ya itu juga memang ya. Gitu. Nah kemudian apalagi sekarang ada latihan tari sakral ya. Tari sakral kan memang sudah kalau di Bali kan memang dipasupati dengan tarian itu sehingga dia menebarkan vibrasi magis lah, sehingga vibrasi magis ini walaupun masih latihan pun memang sering diendus oleh makhluk disenangi oleh makhluk gaib, bukannya mengganggu tapi mereka pingin juga nonton gitu ya, merasakan. Makanya nah kalau orang disembunyikan makhluk gaib kan gamelan ya, sehingga dia mereka terus itu juga mereka senang pada tabuhan apalagi sifat sakral. Kemudian karena Beligung getih tis ya, hawa tubuhnya dingin kan, kita tahu hawa tubuh dingin panas. Nah kalau yang agak panas hawa tubuhnya dibilang getih panas nih, dia jarang melihat ataupun fenomena mistis ya. Kemudian tapi Beligung karena getih tis hawa tubuhnya dingin sehingga cepat dia kontak, dan biasanya yang membuat blank ataupun di Bali disebut dengan kepertengahan ya, kepertengahan seperti gelap yang kelihatan udah seperti nggak ada dia gambar tahu ya, sudah blank ya. Biasanya sering juga pada orang-orang yang di jalan, bahkan biasanya juga terjadi di jalan bawa motor, bawa sepeda ataupun sedang jalan kaki, biasanya ketika sudah suatu tempat yang memang ada sesuatu energi gaibnya ini biasa blank ya, kepertengahan dia tahu arah kemudian ataupun gelap seketika.
ini disebabkan, bisa jadi salah satunya disebabkan oleh buto jejengkang namanya. Buto Jejengkang itu yang menyebabkan kepetengan yang memang mengubah situasi tempat tersebut menjadi peteng ataupun membingungkan ya, bagi seseorang. Bahkan tidak tahu arah mata angin dan tidak tahu kemana-mana, bahkan seperti Bligung blank ya, bahkan gelap-gelap gulita dirasakan. Nah, cuma ada dua ini yang ada berapa cara untuk bisa lolos dari apa namanya, dari tangkeban itu ke petengan itu. Pertama dengan berjongkok, karena butuh petengan itu biasanya ketika jongkok ataupun duduk dia akan terlihat hilang ya, akan kembali dan kemudian ada faktor pengejut ini modelnya terkejut ataupun ada yang menepuk ataupun seperti orang terhipnotis ya. Berarti yang tadi itu nyentuh tanah duduk gitu ya. Iya pasti ya. Karena dikejutkan ya, karena dikejutkan akan hilang sadar kembali ya. Bukan sadar kembali tapi ya energi penangkap itu akan lenyap ya, karena faktor terkejut walaupun kita di bawah sebenarnya di bawah pusar ya. Kalau dia jongkok ataupun duduk sehingga dia akan musnah. Nah itulah cara-cara untuk hanya saja Bligung karena terbawa energi kan biasanya juga tidak sadar ya, seperti dibilang tadi tidak sadar, bahkan nangis pun tidak sadar. Nah itu yang terjadi, fenomena yang terjadi saat pepetengan ya, kepetengan itu. Itu artinya bisa dibantu oleh orang lain untuk bisa ataupun dikejutkan gitu. Walaupun ada suara keras tapi dihentakkan lagi dia akan tersadar. Nah kemudian untuk pulangnya melihat dagang mainan odong-odong ya seperti itulah dagang mainan apa namanya, gerobak mainan yang jalan sendiri ini biasanya diakibatkan oleh adanya kejahilan dari tonyo. Tonyo ya, melegaib yang dari jenis tonyo. Biasanya tonyo yang memang agak jahil dikit. Kalau zaman dulu biasanya kan ada orang-orang yang mendengar dokar ya, cing dilihat kuda enggak ada, kusir enggak ada, dokarnya jalannya sama kayak ada yang mendengar suara motor lewat, motor aja tapi tidak ada orangnya. Itu sering terjadi. Sama seperti Bligung tadi, gerobak mainan lewat, pengendaraan ada ya. Pas gerobak lewat itu, nih jalannya di ujung itu pertigaan jembatan itu, pas itu. Pas sebelum jembatan itu dah dari timur ya ke barat. Ujungnya ke pertigaan pas jembatan ya. Pas sebelum jembatan itu udah yang langsung salib, yang keduanya ke pas sama saudara sana gitu. Oh, artinya sama dengan saudara itu dilihat lagi masih ada itu karena mereka ingin menunjukkan juga. Iya, menunjukkan keberadaan mereka. Mungkin sebelum nikah menuju jembatan itu mungkin kan. Iya. Dia nggak tahu juga. Sebelum jembatan itu mungkin di jembatan itu mungkin dia bisa hilang. Tapi kan waktu itu kan belum ada zaman prank. Ya, belum ada jahil. Kalau seperti sekarang bisa ada yang jahil prank ya. Tapi dagang mainan kayaknya di dunia sana nggak bisa berubah jadi dagang mainan. Iya, karena bentuk tonyo ini dia bisa mengubah apapun bentuk dirinya sesuai dengan ada di alam nyata. Situasi dan kondisi bisa menyesuaikan. Iya, bahkan ada yang di desanya pernah melihat bus ya yang kapasitas 48 seat yang memang besar tapi di pundokan parkirnya. Ya kan nggak mungkin. Itu juga akibat dari halusinasi dari tonyo itu. Ya, jadi sebelum kejadian tujuh seperti itu ceritanya Gung Ari ya cukup luar biasa lagi. Dan kalau dia mungkin lihat itu juga. Tapi anak kecil bisa di stop. Iya, bisa. Ya, mudah-mudahan cerita dari Gung Ari tadi bermanfaat untuk kita, mungkin untuk pengalaman yang mengalami kepetengan seperti tadi bisa dikagetkan untuk bisa sadar atau bisa jongkok kalau masih ingat. Tapi kalau tidak ingat kan dibantu oleh orang lain. Nah, itu cerita kita di kesempatan kali ini. Kita akhiri sampai di sini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.